Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: Informatics, Information System, Electrical Engineering, Informatics Management, and Accountant. Spread across 2 faculties: Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University. Hai Young Entrepreneurs, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita pada program Business Review MDP TV setiap Selasa pagi hanya di YouTube MDP TV. Hari ini kita akan membahas topik yang benar-benar sangat menarik. Kita akan membahas tentang Human Research as a Bridge. Yuk kita langsung tanya aja kepada ahlinya. Beliau merupakan salah satu dosen Universitas Multidata Palembang yang paham betul nih mengenai human research itu apa sih? Selamat pagi Bu Ayu, apa kabarnya Bu? Selamat pagi, baik kabarnya. Sesuai tema kita kali ini Bu, apa itu human research? Oke, kita gambarkan dulu ya. Apa itu SDM, apa itu human research? Kalau digambarkan, human research itu adalah sebagai jembatan tadi yang saya sampaikan. Karena apa? Karena dia menjembatani keseluruhan konsepnya. Kalau mau digambarkan, SDM itu proses dari awal si karyawan ini mau masuk ke perusahaan sampai suatu saat karyawan itu akan berhenti. Jadi tahapan SDM itu dari awal perekrutan, menjaga karyawannya, dan bagaimana ketika karyawannya berhenti. Itu konsep dalam SDM. Oke, ini kan human research ini adalah as a bridge. Kenapa sih disebut sebagai jembatan human? Kalau digambarkan as a bridge itu kenapa? Karena kalau kita gambarkan ketika kamu mau masuk ke perusahaan, pertama kali orang yang kamu temuin siapa? HRD kan? Orang SDM-nya. Kemudian ketika kamu udah masuk ke perusahaan, nanti orang HRD ini juga yang mengurusi ke manajerialnya. Kamu mau diskusi apapun, pasti ke orang HRD dulu kondisinya. Terus jembatan kemana lagi? Dia jembatan ke investor juga. Kenapa dia dianggap sebagai jembatan? Karena dia menjembatani semua bagian. Mau bagian keuangan, mau bagian IT, dan sebagainya, semua baliknya ke orang HRD. Perhitungan dari sudut pandang keuangan, payroll, dan sebagainya juga kembali ke orang HRD. Makanya disebut sebagai jembatan. Jembatan juga kalau ada karyawan yang berkonflik, itu salah satunya siapa lagi? Orang HRD. Orang HRD ini kalau kita bilang,
kenapa dianggap sebagai jembatan juga menengahi semua masalah ya. Kalau mau dibilang masalah dari sudut pandang keluhan karyawan, semuanya balik ke orang HRD. Ada masalah dengan manajerial, orang HRD juga yang mengurusin. Makanya kita sebut sebagai jembatan tadi. Berarti orang HRD ini menjembatani semua seluruh. Iya, di dalam manajerial ya konsepnya. Oke. Dari sisi calon pekerja nih Bu, pasti kan ada tantangan nih dalam dunia kerja saat ini. Apa saja sih Bu tantangan dalam dunia kerja saat ini? Tantangan dalam dunia kerja ini dari sudut pandang si calon karyawan atau dari sudut pandang HRD-nya? Dari sisi calon karyawan. Calon karyawan dulu. Oke, kalau dari sudut pandang calon karyawan, tantangan yang sangat berat sekarang adalah digitalisasi ya. Yang namanya kalau kita bilang teknologi semakin canggih, disitulah kita sangat penting untuk meningkatkan kemampuan teknologi kita tadi. Karena calon karyawan ini yang sekarang ini rata-rata mereka pengen semuanya instan. Pengen semua itu cepet, ngelamar kerja pengen langsung diterima. Sedangkan sekarang banyak banget pengangguran, banyak banget yang belum mendapatkan pekerjaan. Makanya yang harus ditingkatkan dari si calon karyawan ini, apa yang dia miliki nih, kemampuan yang dia miliki apa, skillnya yang harus ditingkatkan. Makanya di situ calon karyawan harus meningkatkan banyak apa yang dia miliki dari sudut pandang sertifikasi atau mungkin dari sudut pandang soft skill juga ya salah satunya. Itu juga harus ditingkatkan. Itu kalau dari calon karyawan. Kemudian kalau dari sudut pandang perusahaan, tantangan perusahaan sendiri itu mencari the right people. Orang yang tepat nih, the right people. Kalau bahasa SDM itu ada the right people in the right place with the right job. Jadi kita mau nentuin orang yang tepat, itu harus seleksi dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita menunjuk calon karyawan yang baru ini, kalau seleksinya tidak maksimal, nanti pengaruhnya banyak ke perusahaan. Kenapa saya gambarkan seperti itu? Karena kalau digambarkan di perusahaan, orang selalu berpikirnya sudut pandangnya bagian sales ini sangat penting. Memang sales penting. Bagian yang ujung tombak kalau dibilang bagian marketing itu penting. Tapi satu sisi orang terlupakan bahwa siapa yang memilih si sales ini tadi. Makanya kalau kita gambarkan SDM ini dianggap ringan, tapi satu sisi kalau milih orang yang nggak tepat, resikonya apa? Perusahaan juga akan berpengaruh kondisinya. Jadi disitulah yang namanya peran SDM. Kenapa dia harus memilih orang yang tepat? Karena ketika memilih orang yang tepat, dia taruh nih di bagian IT. Ternyata latar belakangnya nggak mendalami IT. Resikonya bagian IT kita gimana? Akan bermasalah. Nah disitulah perannya orang SDM dalam HRD-nya tadi gitu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Setelah itu pasti kan ada nih tantangan-tantangan tadi harus ada yang dipersiapkan sehingga manajerial itu berjalan dengan lancar gitu Bu. Nih kenapa nih kita harus sangat perlu meningkatkan soft skill atau hard skill dalam dunia kerja? Oke, kalau kita gambarkan dulu, mungkin kalau digambarkan di kuliah juga ada nih ya. Kamu mungkin tahu ya di perkuliahan ada penilaian soft skill juga. Ada yang namanya sudut pandang komunikasi, kemudian problem solving. Nah ini kalau digambarkan, kenapa kedua ini sangat penting adanya soft skill dan hard skill. Soft skill kalau kita nilai dari sudut pandang kemampuan dia ya, dalam subjektifnya ibarat cara dia berkomunikasi, cara dia memecahkan masalah, cara dia kerja sama tim. Kenapa harus kita tingkatkan? Karena kalau masuk dunia kerja, semuanya itu harus dilakukan dengan maksimal. Kamu di dunia kuliah juga, kalau kalian mengalami di dunia kuliah, kalian ada kerja sama kelompok, ngerjain tugas. Kemudian gimana caranya memutuskan analisis kasus dan sebagainya. Itu konsep teorinya. Sedangkan kalau masuk ke dunia kerjanya, di situ kamu ngadepin benar-benar problem yang memang harus diselesaikan dan pengaruhnya banyak. Kalau kamu tidak terlatih untuk problem solving, akan berpengaruh ke rekan divisi yang lainnya. Kemudian selain itu komunikasi juga, kalau sudut pandang soft skill ya. Komunikasi, ini salah satu cara kita berkomunikasi dengan tim bagaimana, kemudian cara kita komunikasi dalam publiknya seperti apa. Karena even orang IT pun, kalau kita bilang orang teknologi, dia back office di balik layar, tapi kondisinya dia juga harus tetap komunikasi kan. Harus komunikasi dengan orang lain, dengan tim kita. Kemudian ketika dia seandainya memimpin sebuah posisi, dia juga harus bisa public speakingnya, bagaimana dia komunikasi di depan umum. Nah itu salah satu juga, maka komunikasi sangat penting. Tadi salah satunya juga problem solving, memecahkan masalah, dan kerjasama tim. Kerjasama tim ini benar-benar pengaruh besar.
Kalau kalian masuk dunia kerja, lingkungan kerja itu kalau mau dibilang nanti dirasakan sama yang udah pada kerja mungkin ya, kerja sama tim nomor satu. Kalau seandainya ada satu aja yang bermasalah, tipenya tidak bisa koordinasi, resikonya tim kita tidak akan maksimal kerjaannya. Nah, itu salah satunya ya kalau dalam soft skill. Kemudian selain itu juga kalau kita gambarkan soft skill ini juga kemampuan kita beradaptasi di lingkungan. Memahami lingkungan kita seperti apa gitu dan bagaimana cara kita mengetahui ya kendala-kendala di lingkungan sekitar kita, peka kepada lingkungan. Kalau tadi masuknya ke hard skill apa nih konsep hard skill yang harus kita miliki? Hard skill ini tergantung bidang yang kita jalani ya. Contoh kamu ngelamarnya di bidang komputer. Ya otomatis kalau kita gambarkan hard skill yang maksimal harus dimiliki ya tentang bidang-bidang komputer tadi. Kalau kamu masuknya ke desain, kamu harus menguasai berbagai bidang desain yang harus kamu kuasai ya, toolsnya seperti apa. Sedangkan kalau dalam bidang SDM, kamu harus bisa juga bagaimana caranya mengolah HRIS dan sebagainya. Nah itu hard skill ini kalau bisa sebelum kamu tamat kuliah udah mengikuti yang namanya standar kompetensi, tes-tes sertifikasi. Jadi nanti ketika ngelamar kerja hasil sertifikat kita tadi berpengaruh nih dinilai sama HRD-nya. Itu salah satu yang harus kita tingkatkan. Berarti soft skill tadi ada problem solving, ada Komunikasi. komunikasi, ada juga kerja sama tim yang sangat penting ya Bu, Iya. mempengaruhi. Lalu juga ada hard skill tadi seperti gimana kita kalau sebelum kuliah atau pas kuliah kita harus ikutin tes-tes biar Persiapan. biar sertifikasi dan itu dilihat nih oleh tim HRD tadi Bu ya. Oke, kebutuhan HRD di masa saat ini nih gimana Bu? Kebutuhan HRD-nya dari sudut pandang perusahaan ya. Ya. Oke, kalau dari sudut pandang perusahaan, kalau kita bilang perusahaan saat ini pasti mencari lebih kepada yang berpengalaman juga. Kalau memang di bidangnya itu ambilnya profesional ya, manajerial. Tapi perusahaan juga pasti mencari juga yang fresh graduate. Kenapa salah satu mencari fresh graduate? Ya bisa lebih dilatih ya, training dulu di awalnya. Kalau dari HRD-nya yang dibutuhkan saat ini lebih ke teknologi kalau menurut saya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Jadi calon karyawan pun harus bisa mengembangkan bagaimana cara mengelola teknologi tadi. Bagaimana bekerja dengan cepat, itu salah satu juga yang dibutuhkan dari perusahaan. Salah satu lagi apa? Multitasking. Kalau saya bilang nggak nutup kemungkinan semua perusahaan pasti senang sama karyawan yang multitasking. Karena apa? Semua bidang itu kalau kita fokusnya cuma satu kegiatan itu nggak akan selesai. Jadi mau nggak mau kita juga bisa walaupun multitasking tetap fokus kondisinya. Itu yang dibutuhkan oleh HRD saat ini kondisinya. Berarti kita harus Tasking. multitasking berarti. Iya, multitasking. Oke, apakah departemen HRD sendiri ini banyak nggak sih Bu peminatnya menurut Oke. Ibu sendiri? Kalau untuk saat ini kebetulan semua perusahaan sudah cukup peka ya dengan bidang HRD ini sekarang. Kalau dulu memang HRD ini kalau digambarkan di perusahaan itu administrasi atau personalia. Tapi sekarang sudah sangat peka dengan HRD. Kenapa? Karena orang mau menyeleksi itu dengan cara ketat saat ini. Jadi kondisinya kenapa HRD itu peminatnya sekarang cukup meningkat? Karena orang udah merasa bidang ini sangat penting. Bidang yang memang dicari sama terutama kalau lulusannya SDM, lulusannya manajemen, pasti dia lebih milih ke arah HRD karena pengelolaannya yang lebih diutamakan. Makanya peminat HRD sekarang cukup banyak menurut saya. Oke, terima kasih Bu. Berarti HRD ini peminatnya cukup besar ya Bu, karena Iya. semua perusahaan sudah pada peka untuk memang butuh HRD itu. Lalu bagaimana nih Bu cara kita meningkatkan nilai jual CV kita sendiri atau portofolio kita gitu? Oke, masuk ke CV dan portfolio zaman sekarang. Sebenarnya kalau konsep CV kan macam-macam ya, ada tipe CV yang ATS, konsepnya kemudian macam-macam juga ada. Sekarang itu udah banyak pakai video resume. Ini salah satu nih. Kalau di kelas Ibu sendiri, Ibu pasti ngajarin anak-anak gimana caranya, bukan cuma CV yang kita miliki, tapi video resume juga. Video resume ini isi CV kita tadi, tapi kita jelaskan secara langsung. Memang kita uploadnya ke YouTube, nanti link itu kita kasih nih ke perusahaan. Kenapa dengan video resume lebih meningkatkan? Karena ketika HRD mengecek kalian melalui video resume, mereka melihat gestur tubuh kalian, cara kalian bicara, apakah kalian ini orangnya pemberani, ataukah kalian ini percaya diri. Nah itu salah satu ya, memanfaatkan dengan video resume. Kemudian portfolio ini sangat penting.
even kita ada pengalaman di bidang organisasi, kemudian pengalaman lainnya, itu masukin semua di portfolio kita. Sama tadi yang Ibu bilang, sertifikasi sebelum tamat kalau bisa udah ada. Kalian udah ambil ketika ngelamar kerja, itu nomor 1 dilihat orang HRD. Jadi CV itu jangan cuma nilai kalian, terus apalagi nih, paling cuma taruh kursus kalian, ikut kursus bahasa segala macam, nggak terlalu banyak pengalaman itu yang agak kurang dinilai. Jadi lebih baik kalau bisa selama kalian kuliah aktifkan dulu. Aktifkan organisasi, aktifkan kegiatan kalian ya masing-masing. Itu yang lebih diutamakan. Oh, jadi CV itu nggak harus bentuknya nama atau apa sih nilai Video kalian, tapi berupa video resume juga juga harus, boleh, iya juga ya. boleh Melengkapi ya melengkapi. jatuhnya. Bagaimana sih Bu cara mencari informasi kerja terkini? Kan biasanya banyak nih orang-orang infoloker dong gitu. Gimana sih Bu? Oke. Kalau untuk informasi kerja terkini sangat banyak ya. Sekarang kan kalau anak zaman sekarang itu semua itu nggak harus. Kalau zaman dulu kita pasti masih melaluin apa nih, koran. Iya, Kemudian dari mana lagi kita biasanya dapat info tentang CV, majalah majalah ya zaman dulu. Terus juga kalau yang Ibu tahu dulu itu zaman Ibu dulu lah ya, itu ada di PT Pos, biasanya ada di dinding kayak mading gitu tentang lowongan kerja. Tapi kalau sekarang kan semua udah bisa dari apa? Dari internet. Dari internet salah satunya website-website dari lowongan kerja, job posting, kemudian website dari perusahaan juga ada biasanya mengiklankan. Dari kita sendiri juga, dari MDP pun ada nih. MDP dari website kita ada CDC ya, namanya CDC itu juga lowongan kerja ada di sana dari MDP kita buat. Nah, kalau kita gambarkan salah satunya yang memang akan meningkat untuk si calon karyawan ini menggunakan LinkedIn sebenarnya. LinkedIn ini seperti media sosial, tapi lebih ke pengalaman kerja kita, karir kita tuliskan semua di situ. Dengan apa? Dengan adanya LinkedIn tadi sudah kita publish, pencari kerja pun bisa melihat pengalaman kerja kita. Bahkan dengan LinkedIn tadi, orang bisa cari kita langsung untuk nawarin kerja. Kalau kita udah ada pengalaman ya. Seandainya kita udah pengalamannya banyak, LinkedIn kita menarik, job hunter ini bisa cari kita nih lewat LinkedIn tadi. Dia pasti DM kita nih bisa pribadi. Atau mungkin dari HRD perusahaannya yang langsung yang menghubungkan. Nah itu salah satu dengan konsep LinkedIn tadi ya. Salah satunya LinkedIn, kemudian ada lagi tuh Jobstreet ya. Jobstreet udah banyak banget ya, Jobstreet, JobsDB, monster.co.id. Kalau Indonesia kita karir.co.id setahu saya ya. Jadi ini salah satu yang bisa dicari. Tinggal bagaimana si calon karyawan ini pinter-pinter memilih. Karena lowongan kerja juga sekarang kan banyak yang tipu ya. Kalau mau dibilang penipuan juga. Iklannya kayak ada lowongan kerja dari perusahaan, BUMN dan sebagainya. Itu yang sering terjadi juga. Terkadang kalau anak muda ini baru masuk mau lingkungan kerja, ngelamar kerja, frustasi, lihat saya ngelamar. Terus nanti tiba-tiba disuruh minta biaya untuk kirim dana terbang ke sana untuk tes. Nah, ini jangan diikutin karena terkadang penipuan itu banyak juga dalam lowongan kerja. Kita pastikan dulu ketika kita ngelamar kerja itu kita cek website, seandainya dia BUMN, cari website BUMN-nya apakah benar-benar dia lagi membuka lowongan kerja. Kemudian juga cek lagi nih, apakah benar nih dalam data yang memang ada, memang perusahaan ini sedang mencari calon karyawan. Jangan sampai kita ngelamar, kita juga ditipu orang duluan gitu loh. Karena ini ada oknum-oknum yang seperti ini. Nah, itu yang harus dijaga. Tadi kalau balik lagi saya gambarkan LinkedIn tadi, menurut saya LinkedIn ini sangat penting ya untuk anak zaman sekarang. Selain media sosial yang kalian jalanin, Facebook dan sebagainya, lebih menjual LinkedIn ini kalian punya relasi lebih banyak nanti, networkingnya dapet. Karena kebetulan memang di kelas juga saya pasti mengajarkan anak-anak untuk coba bukalah akun LinkedIn-nya lebih awal, walaupun pengalamannya masih di organisasi dan sebagainya, tetap diupload. Kenapa? Karena di situ akan menjadi nilai tambah. Nah, ini salah satunya yang harus ditingkatkan untuk anak-anak lebih aktif di media sosial yang lebih bermanfaat ya kondisinya. Itu yang kita gambarkan. Berarti LinkedIn itu sangat mempengaruhi kalau untuk mencari di lingkungan kerja, Bu ya? Iya, lowongan kerja. Nah, ini kan kita kadang bingung nih, Bu, gimana sih cara pakai LinkedIn tuh? Oke, kalau mau digambarkan LinkedIn ini kan kalau kalian buka sendiri itu emang free ya kalau untuk yang biasa. Tapi kalau mau ambilnya premium dia berbayar per bulan. Cuma setahu Ibu kalau yang free pun udah dijangkau juga cukup besar. Di situ kalian langsung buka aja linkedin.co ya, .com ya kalau nggak salah .com. Kemudian kalian masuk.
daftarkan diri kalian aja, langsung isi CV kalian itu dengan keterangan gitu, pengalaman kalian, latar belakang kalian. Kenapa Ibu bilang LinkedIn ini sangat penting? Karena saya sendiri pengalaman. Ibu sendiri masukin LinkedIn itu sepertinya dari tahun waktu Ibu kerja di sana, itu pernah masukin kurang lebih pengalaman kerja Ibu di situ juga 3 tahun 4 tahun itu Ibu tulis semua pengalaman Ibu selama di sana. Salah satunya apa? Gunanya sangat penting, orang ngelihat nih CV kita seperti apa, job hunting langsung hubungin kita. Karena Ibu pengalaman pribadi, di DM sama job hunting, dia kasih lowongan kerja, di perusahaan dia membutuhkan HRD, ngelihat CV kita udah oke, di situ Ibu langsung tinggal telepon. Mereka telepon kita, dihubungin, harus wawancara langsung. Itu salah satu yang Ibu dapatkan. Jadi pengalaman Ibu sendiri, LinkedIn ini kalau kita ada pengalaman, orang percaya dengan trusting kita, memang kita rantingnya juga bagus ya, pasti dicari orang. Itu salah satunya LinkedIn. Sampai sekarang sih, LinkedIn itu masih aktif. Networking kita yang paling kita utamakan. Bisa sih, untuk anak-anak sekarang minimal udah buka dulu LinkedIn, nanti pengalamannya diisi pelan-pelan. Jadi portfolionya mulai masuk gitu kan. Berarti bagi teman-teman nih yang mau memang cari kerja, ini bisa melalui website LinkedIn tadi Salah nih. satunya. Jadi kalian masukin aja pengalaman-pengalaman kalian. Kalau memang ada organisasi-organisasi, masukin aja ya Bu. Biar orang tuh percaya, oh anak ini nih berarti sangat Bisa kerja bisa, sama ya tim. bisa kerja sama tim. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Adakah pesan-pesan buat calon pencari kerja di saat ini? Oke, pesan-pesan calon pencari kerja ya. Yang pasti ya kondisinya kalian ketika mencari pekerjaan itu carilah yang sesuai bidang ya kalau kita gambarkan. Tapi terkadang kenyataannya nggak akan seperti itu. Kenapa? Kalian tamat apa, masuk di dunia kerja belum tentu di bidang yang sama. Tinggal bagaimana cara kita menyesuaikan diri tadi, soft skill-nya yang kita perankan, adaptasi kita paling utama. Kemudian juga carilah memang yang lowongan itu yang benar-benar jelas ya, jangan sampai kalian tertipu yang seperti Ibu bilang tadi salah satunya. Gimana caranya juga calon karyawan ini tadi meningkatkan soft skill dan hard skill, itu yang paling penting. Hard skill-nya dari sudut pandang sertifikasi tadi apa aja yang dimiliki, bahasa juga, komunikasi yang baik, itu dari sudut pandang soft skill-nya. Itu yang saya sampaikan. Oke. Jadi itu pesan-pesan untuk calon pencari kerja di saat ini Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ayu udah nyempetin waktunya untuk datang ngobrol-ngobrol bersama saya, dan terima kasih juga teman-teman. Kita jumpa lagi pada program yang selanjutnya.